Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit? Membutuhkan bantuan atau pangan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara mendapatkan vaksin COVID-19? Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Yuk, jangan tunggu lama. Mari segera mendapatkan vaksin. Kita semua perlu tahu, vaksin COVID-19 diluncurkan sebagai upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Di samping penerapan protokol kesehatan, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC pada tanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 baik bagi lansia maupun usia 18 tahun ke atas memiliki manfaat mencegah gejala yang parah pada orang yang terinfeksi, membentuk kekebalan tubuh yang nantinya akan melindungi diri sendiri dan orang sekitar dari COVID-19, juga perlindungan untuk orang yang pulih dari COVID-19. Bagaimana COVID-19 bekerja? Vaksinasi COVID-19 dapat mengurangi risiko COVID-19 dan potensi komplikasinya yang parah dan mengancam jiwa. Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk tubuh membangun perlindungan setelah vaksinasi. Setelah pemberian dosis kedua vaksin, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19 karena tubuh belum memiliki perlindungan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, yuk kita tetap melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Protokol kesehatan tentu tetap harus dilakukan jika kita sudah divaksin ya. Bagi yang belum divaksin, yuk bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negeri ini dengan mendaftarkan diri di vaksin. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu GKS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab yang mulai minggu depan akan diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Trubkahuis atau Bapak Apin. Para remaja GKS Grogol, jangan mau ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Gemit kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata dengan tema Great Faith. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah.
dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GKS FBC hari ini. Saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena penyertaan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat setiap kita, saudara. Amin. 1 Tawarin 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, saudara. Mari sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Amin, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Amin. Sungguh Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Pujikan lagu ini dari hatimu buat Tuhan. Kasih Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Kami tahu Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Amin. Yang ku semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam nama. Kau luar biasa, Yesus. Mari katakan kanan kirimu saudara. Yes.
baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang baik Tuhan, dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak ada satu hari pun yang kami lewatkan tanpa kasih-Mu. Terima kasih. Tidak ada satu hari pun Tuhan yang kami lewatkan tanpa kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami mau nyatakan Engkau Allah yang baik. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang sungguh baik. Kami nyatakan Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yes Jesus. Kau baik Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Amin Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Amin. Kau sungguh baik. Mari nyatakan kebaikan Tuhan melalui lagu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara rasakan kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Mari nikmati hadiratnya pagi hari ini. Mari nikmati jamahannya pagi hari ini, saudara. Mari saudara pujikan lagu ini. You're so good. Mari nyatakan. You're so good. Sebagai ucapan syukur kita. You're so good. You're so good to ya Allah, ya Allah, Kau baik Tuhan, ya Allah, terima kasih, ya benar saudara bahwa Allah adalah Allah yang baik. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati kita semua. Saudara, sebelum firman Tuhan saya bagikan, saya mau sampaikan ada 3 hal penting yang saya percaya ini sangat penting buat kita dengar di hari-hari belakangan ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kita sekarang ini hidup di masa pengetatan, saudara. COVID-19 merebak, angka kematian melonjak, orang masuk rumah sakit semakin bertambah banyak, semakin banyak orang yang katanya terinfeksi oleh COVID ini, dan itu menimbulkan kegelisahan, keresahan, dan kecemasan bagi banyak orang, termasuk buat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sekalipun, bahkan hamba-hamba Tuhan. Belum lagi kalau kita mendengar ada hamba Tuhan Anu meninggal dunia, hamba Tuhan yang satu meninggal dunia, dan katanya meninggal dunia karena COVID.
itu membuat iman kita mulai menurun. Nah, pada hari ini saya mau tekankan pada kita semua, jangan pernah takut dengan yang namanya virus corona. Kita mesti waspada, benar, tapi jangan sampai kita ketakutan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita hidup bersandar kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan selalu melindungi kita. Yang penting kita tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Jadi tetaplah memberitakan Injil dengan berbagai sarana yang ada, mungkin lewat media sosial, mungkin lewat telepon, atau apapun juga. Jadi pesan saya yang pertama, jangan terintimidasi, jangan ketakutan dengan berita-berita yang tiap hari saudara dengar, baik di berita-berita televisi maupun surat kabar. Yang kedua, kalau kita baca Alkitab, saudara, itu seringkali saudara temukan pola di dalam Alkitab di mana ada ayat yang berkata ketika Israel melakukan begini, but God, tetapi Tuhan. Nah, kita mesti belajar, saudara, untuk berkata-kata secara positif. Misalkan orang berkata, sekarang kamu kelihatan kok lebih kurus. Tetapi Tuhan membuat saya bisa bergerak lebih lincah daripada sebelum-sebelumnya. Kamu sekarang kok tambah gemuk. Tetapi Tuhan memelihara kesehatanku. Aku tetap sehat. Jadi kita mesti belajar selalu berkata, but God, tetapi Tuhan. Mungkin orang berkata, sekarang virus corona lagi merajalela, COVID-19 lagi merajalela. Tetapi Tuhan justru sedang melakukan perkara-perkara besar pada umatnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapat satu bacaan di media sosial tentang kejadian di Amerika. Jadi di Amerika ini kan seperti di umumnya negara-negara lain, mereka juga banyak penutupan, banyak lockdown begitu. Dan gereja-gereja juga dilarang untuk beribadah secara tatap muka. Tetapi tahukah saudara, sekarang akhirnya pemerintah setempat, pemerintah Amerika mengizinkan gereja-gereja justru membuat kebaktian di lapangan-lapangan terbuka. Dan itu mengakibatkan terjadinya banyak revival. Luar biasa, saudara. Jadi setiap kali iblis melakukan sesuatu, Tuhan akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Dan saya mau beritahu satu hal. Setiap kali kalau iblis melakukan sesuatu, hal yang katakanlah luar biasa, seperti sekarang ini, sifatnya global, di mana virus corona merajalela, seluruh dunia terkena dampaknya. Tapi percayalah saudara, saya sudah membaca, saya sudah mendengar pesan-pesan profetik dari berbagai hamba Tuhan, bahwa nanti kebangunan rohani yang Tuhan akan curahkan, itu akan sifatnya global juga, dan itu akan dicurahkan dengan kekuatan Roh Kudus yang luar biasa dahsyat, mengakibatkan satu kegerakan rohani yang luar biasa, yang skalanya internasional, saudara. Seluruh dunia akan terkena dampaknya. Jadi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang kontrol. Saya selalu berkata begini, saudara, jangan pernah gentar menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Sebab segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan kita. Saudara, saya ulangi sekali lagi supaya saudara masukkan ini baik-baik di dalam roh saudara. Jangan pernah merasa gentar, ketakutan atau terintimidasi dengan situasi apapun juga yang saat ini saudara sedang alami. Percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan kita tetap memegang kontrol atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah begini. Kita sekarang hidup di masa-masa yang sukar, ya. Terjadi penutupan, banyak orang mengalami krisis finansial, krisis kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, ada satu kisah di mana Paulus dan Silas, itu mereka ditangkap karena memberitakan Injil, kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara bagian yang paling tengah, di bagian yang penjagaannya paling ketat. Tetapi Alkitab berkata seperti ini, tetapi ketika tengah malam, Paulus dan Silas menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, saya senang dengan kata tengah malam di dalam ayat ini. Saudara bisa temukan itu di dalam Kisah Rasul. Kata tengah malam secara harafiah berarti ya memang situasinya terjadi pada tengah malam. Mungkin itu sekitar jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, atau mungkin jam 3 pagi. Situasi tengah malam.
Tetapi tengah malam secara rohani juga bisa berbicara tentang saat-saat yang paling kelam, saat-saat yang paling gelap, saat-saat yang paling kritis dalam hidup kita. Dan saya mau beritahu, itulah saat yang paling tepat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kisah itu, dikatakan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, terjadi gempa bumi besar dan tahanan-tahanan terlepas, saudara. Dan Paulus dan Silas juga terlepas. Nah, saya mau beritahu, ketika saudara saatnya sedang menghadapi situasi seperti sekarang ini, inilah saat yang paling baik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Amin. Nah, baik saudara, sekarang saya akan masuk pada firman Tuhan yang saya percaya Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau saudara senang dengan judul firman Tuhan, saudara boleh memberikan judul firman Tuhan hari ini, menjadi bait Roh Kudus seperti yang Tuhan mau. Menjadi bait Roh Kudus seperti yang Tuhan inginkan. Kita semua adalah bait Roh Kudus, saudara. Setiap orang yang menuhankan Yesus, setiap orang yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah baitnya Roh Kudus. Roh Kudus bertempat tinggal, Roh Kudus berdomisili di dalam tubuh orang tersebut. Nah, saya mau bacakan satu bacaan buat saudara, terambil dari Injil Matius, pasal 21, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara, saya harap masing-masing saudara memegang Alkitab, ya. Bisa Alkitab yang bentuknya buku, bisa Alkitab yang di dalam gadget dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, karena itu berisi firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pedang roh, saudara. Nah, saya membacakan buat saudara Matius 21 ayat 12 sampai 16. Judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Ya, tentu ini bangunan bait Allah yang dulu ada di Yerusalem, Israel, ya. Yang sekarang cuma tersisa tembok ratapan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli atau yang berdagang di halaman bait Allah. Kita tahu bahwa bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan, saudara. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Halaman itu setiap orang Israel bisa memasukinya. Buktinya sekarang ini. Mereka bahkan berjual beli di halaman bait Allah. Tapi kemudian ada yang namanya ruang kudus. Ruang kudus itu hanya bisa dimasuki oleh para imam. Kemudian ada yang namanya ruang maha kudus, di mana terdapat tabut perjanjian. Nah, ruang maha kudus itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Itu pun sekali dalam setahun, saudara. Baik, kita akan kembali. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, jadi Yesus marah ini, saudara. Ceritanya Yesus gusar, Yesus marah karena orang-orang ini berdagang, bertransaksi di halaman bait Allah. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Yesus mengutip sebuah tulisan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesus berkata begini, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau saudara baca di Injil bagian lain, itu disebut begini, rumahku akan disebut rumah doa buat segala bangsa, saudara. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu. Jadi setelah Yesus mengadakan pembersihan, setelah Yesus mengusir orang-orang yang berdagang, berjual beli di halaman bait Allah, terjadi revival. Terjadi satu kebangunan rohani di mana banyak terdapat mujizat kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Banyak orang-orang sakit disembuhkan. Dikatakan maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Saudara, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang membersihkan baitnya, saudara. Dan percayalah,
ini adalah pesan profetik. Saya yakin firman Tuhan ini bersifat profetik. Artinya begini saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan rumahnya. Dan ketika Tuhan sudah selesai membersihkan rumahnya, akan terjadi satu gelombang revival, tsunami, gelombang lawatan Tuhan yang luar biasa. Akan terjadi mujizat-mujizat kesembuhan yang saya percaya bahkan akan lebih dahsyat daripada di zamannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita selalu memberikan anggurnya yang terbaik justru di hari-hari terakhir. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Nah, kemudian ayat 15, ini aneh saudara. Ketika Yesus mengadakan miracle, mengadakan healing, pelayanan kesembuhan, mengadakan pelayanan mujizat, banyak orang-orang sakit disembuhkan. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Bayangkan saudara, Yesus sedang melakukan mujizat, ya, banyak orang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, mungkin ada orang zaman itu juga kanker sembuh. Mestinya orang-orang lain itu bersuka cita, ya kan? Saudara, kalau saudara melihat Tuhan mengadakan pelayanan kesembuhan, melihat orang-orang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, mestinya hati kita itu bersuka cita. Tapi aneh di sini saudara, dikatakan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, hati mereka sangat jengkel. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa bisa seperti begitu? Nah, kiranya dijauhkan Tuhan daripada kita hati yang seperti itu, saudara. Kalau saudara melihat ada satu gereja atau satu pelayanan diberkati Tuhan luar biasa, ketika Tuhan mengadakan kegerakan yang luar biasa di sebuah tempat, mestinya hati kita bersuka cita. Puji Tuhan, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat umatnya. Jangan meniru apa yang dilakukan oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini. Oke, ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kalian baca bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Luar biasa saudara. Nah saudara, hari ini saya seperti tadi saya katakan, kalau saudara suka dengan judul firman Tuhan, saudara bisa memberi judul firman Tuhan hari ini menjadi bait Roh Kudus seperti yang Tuhan mau. Hari ini saya akan bicara mengenai 4 hal saudara. Dari bacaan yang barusan kita baca ini, ada 4 hikmat rohani, ada 4 hal penting yang bisa kita pelajari, kita ambil dari bacaan yang barusan kita baca ini. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-12. Ayat ke-12 berkata, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yang pertama, Yesus menyucikan bait Allah. Artinya Yesus sedang menyucikan seluruh hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi the house of purity, rumah kemurnian, rumah pengudusan, saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin hidup kita kudus, saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak terlalu ngerti dengan baik sebetulnya yang dimaksud hidup kudus itu apa. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel yang bagus sekali dari seorang hamba Tuhan. Saya yakin saudara pernah dengar namanya, Dr. Edwin Louis Cole. Beliau ini adalah pelopor pergerakan pria sejati. Dr. Cole berkata begini, Tuhan itu kudus, ya. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Bahkan bukan cuma kudus, dia Tuhan yang maha kudus. Tapi kemudian beliau bertanya, tapi apa esensi, apa intisari dari kekudusan itu? Kemudian beliau berkata, intisari dari kekudusan adalah kasih. Jadi kasih itu adalah inti dari kekudusan. Tapi kemudian apa intisari dari kasih? Apa esensi dari kasih?
Kemudian beliau menjawab lagi, esensi atau inti dari kasih adalah grace atau kasih karunia, ya, atau anugerah. Ya, kita semua tahu ya, kalau di dalam perjanjian lama, kata kasih karunia punya pengertian seorang yang lebih kuat membungkukkan badannya, dia turun ke bawah, dia mengangkat orang yang lemah yang di bawah, diangkat naik ke atas. Itu pengertian kasih karunia dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, kata kasih karunia punya dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pemberian kepada seseorang, di mana seseorang itu sebetulnya tidak layak untuk menerimanya, tapi dia mendapatkannya. Itu kasih karunia, saudara. Saudara dan saya, kita semua tidak layak masuk surga. Kita semua di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak satu orang pun dari antara kita yang layak, yang pantas untuk hidup kekal, saudara. Tapi Yesus mati buat kita semua. Yesus mengorbankan nyawanya di Bukit Golgota, dia mati buat kita, dia berikan kita kasih karunia, sehingga kita dilayakkan untuk selamat, saudara, mendapat kehidupan yang kekal. Itu kasih karunia. Tapi pengertian yang kedua dari kasih karunia adalah satu kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita mampu melakukan apa yang dia suruh kita lakukan. Itu kasih karunia. Jadi esensi dari kasih itu adalah kasih karunia, saudara. Grace, anugerah. Tapi kemudian apa intisari dari kasih karunia? Hamba Tuhan ini menjawab lagi, inti dari kasih karunia adalah kemurahan. Kemurahan hati. Kemurahan. Ya. Tapi apa inti dari kemurahan? Nah, ini saya mau sampaikan, mungkin agak mengejutkan saudara. Apa inti dari kemurahan hati? Nah, beliau berkata begini, inti dari kemurahan yang hanya orang atau orang anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru yang bisa memberikannya, tentunya dalam standarnya Tuhan, ya. Inti dari kemurahan adalah pengampunan, saudara. Kemudian beliau simpulkan begini, jadi pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kekudusan yang sejati. Pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kasih yang sejati. Saudara mau tahu orang itu hidupnya kudus atau tidak? Lihat saja pada seberapa mampu dia mengampuni. Pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kasih yang sejati. Semakin sukar engkau mengampuni orang lain, semakin jauhlah engkau dari kasih yang sejati. Semakin mudah saudara mengampuni orang lain, semakin dekatlah saudara dengan kasih yang sejati. Semakin sulit saudara mengampuni orang lain, semakin jauh saudara dari kekudusan yang sejati. Semakin gampang saudara mengampuni orang lain, semakin mudah saudara melepaskan pengampunan kepada orang lain, semakin dekat saudara dengan kekudusan yang sejati. Jadi sekali lagi, pengampunan adalah manifestasi dari tindakan kekudusan yang sejati. Lepaskan pengampunan setiap saat, saudara. Joyce Meyer pernah berkata, forgiveness is not a feeling, but a decision. Jadi pengampunan itu bukan masalah perasaan, tapi keputusan. Ya, tentu keputusan yang diinspirasi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan pembersihan di baitnya. Ya, Tuhan mau kita menjadi the house of purity. Saya mau bacakan satu ayat buat saudara. Di dalam Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayat 8 berkata seperti ini. Di dalam Alkitab versi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dipakai kalimat begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi orang yang hatinya suci itu berbahagia, saudara. Karena mereka akan melihat Allah. Tapi ada terjemahan lain, ya. Versi AYT, ya. Diberkatilah mereka yang bersih di dalam hati, sebab mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita punya hati yang suci, ya, hati yang murni, Alkitab menjanjikan kita akan melihat Allah. Saudara, ada yang berkata begini, orang yang hatinya suci akan melihat Allah.
itu artinya dia akan bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Oke, itu saya rasa tidak salah. Tapi saya percaya ayat ini juga berkata, punya maksud begini, orang yang hatinya suci, ya, orang yang hatinya suci, hatinya murni, dia akan melihat Tuhan. Ada saat-saat nanti di mana Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya. Yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, hari-hari ini sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita, saudara. Kita perlu jaga hati kita karena firman Tuhan juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu minta, Tuhan, mampukan aku untuk bisa menjaga hatiku dengan baik. Saudara, tahukah saudara bahwa kalau saudara baca di dalam Alkitab, topik yang paling banyak dibahas di dalam Alkitab itu adalah topik tentang hati. Artinya apa? Artinya Tuhan itu sangat concern, sangat peduli dengan yang namanya hati, saudara. Karena hati ini menentukan jalan hidup kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Hati ini perlu kita jaga sungguh-sungguh, minta dari Tuhan hati yang mengasihi Tuhan, minta dari Tuhan hati yang murni, hati yang punya kecenderungan untuk hanya melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tuhan Yesus ingin menyucikan, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, artinya dia sedang menyucikan seluruh hidup kita. Tuhan ingin menjadikan kita the house of purity. Sekarang ayatnya yang ke-13. Dan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis. Yesus mengutip tulisan dari kitab Nabi Yesaya. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Kalau saudara baca di Injil versi yang lain, dipakai kata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar hamba Tuhan Suset Hetting pernah berkata, kata rumah doa di sini dalam bahasa aslinya itu punya kaitan yang erat dengan syafaat atau doa syafaat. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin selama ini saudara adalah orang yang suka berdoa, ya. Saudara berdoa buat gereja saudara, buat gereja kita. Saudara berdoa buat kota tempat di mana saudara tinggal, itu bagus, saudara, puji Tuhan. Saudara berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia, itu bagus sekali. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi pendoa buat keluarga kita, bukan hanya menjadi pendoa buat gereja kita, bukan hanya menjadi pendoa buat bangsa kita, saudara. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi rumah doa buat segala bangsa. Yesus mau menjadikan kita sebagai rumah doa buat semua bangsa. Menjadikan kita the house of prayer for all nation. Saudara, mari mulai sekarang saya dorong saudara, jangan hanya berdoa buat bangsa kita, tapi mulai perluas jangkauan doa saudara. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi rumah doa bagi semua bangsa, saudara. Saya bacakan buat saudara satu ayat yang menarik di dalam Mazmur pasal 2 ayat 8. Sekian belas tahun yang lalu, hamba Tuhan Brian Bailey pernah mengupas ayat ini bagus sekali, dan ini yang saya mau bagikan buat saudara. Waktu itu dalam sebuah persekutuan doa, ya, di kawasan Sudirman, Brian Bailey mengutip ayat ini. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku. Ku di sini Tuhan, saudara, ya. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Kata milik pusaka, pusaka ini dalam Alkitab bahasa Inggris memakai kata inheritance atau warisan, ya. Jadi mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini luar biasa, saudara.
Nah, kapan bangsa-bangsa menjadi warisan kita? Menjadi milik kita? Kapan bangsa-bangsa menjadi milik kita? Kapan kita mendapatkan warisan kita di bangsa-bangsa? Kapan, saudara? Pada masa kerajaan 1000 tahun, saudara. Kita tahu bahwa sebelum langit baru dan bumi baru, ada yang namanya kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini. Beribu kota di Yerusalem, dan rajanya adalah Yesus Kristus. Pusat pemerintahan seluruh dunia akan berlokasi di Yerusalem, saudara. Dan hamba Tuhan ini berkata begini, coba mulai sekarang, saudara tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, bangsa mana yang Tuhan taruh di hati saudara untuk saudara syafaatkan. Dan kemudian saudara doakan, bawa bangsa itu ke hadapan Tuhan. Maka nanti pada saat kerajaan 1000 tahun, saudara akan punya warisan di bangsa tersebut. Jadi mulai sekarang saudara, mulai perluas jangkauan doa saudara. Jangan hanya sekedar berdoa yang, ya katakanlah doa yang kecil-kecil ya, tapi perluas. Karena kita dipanggil menjadi rumah doa bagi semua bangsa, segala bangsa saudara. Saudara, saya punya satu kebiasaan, saya suka membaca berita-berita di surat kabar, kadang-kadang saya juga menonton televisi. Kalau saya melihat di televisi atau membaca di surat kabar, berita-berita di negara tertentu ada terjadi aksi terorisme, ada terjadi bencana alam, tsunami, atau terjadi sesuatu hal yang buruk begitu, ada revolusi, ada pergantian pemerintahan, ada terjadi wabah penyakit yang luar biasa, gempa bumi dan sebagainya, saya akan doakan bangsa tersebut. Itu kebiasaan yang saya lakukan selama ini. Karena saya belajar mau menggenapi ayat ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa, saudara. Ya. Tuhan mau menjadikan kita sebagai the house of prayer for all nations, saudara. Itu yang kedua, ya. Jadi mulai perluas doa-doa saudara, ya, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yang ketiga, kita baca dari ayatnya yang ke-14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Yesus di dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Jadi di sini orang-orang ini datang kepada Yesus, ya, di bait Allah, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan mau menjadikan kita sebagai rumah di mana Dia bisa menyatakan kuasanya. Tuhan mau menjadikan kita sebagai the house of power, saudara. The house of power, rumah tempat di mana Dia bisa menyatakan kuasanya. Saudara, hari-hari ini memang terus terang agak sulit bagi kita, ya, untuk bergerak. Karena kita dibatasi, ada lockdown, ada, ya, karena situasi memang pandemi yang angkanya begitu tinggi mengakibatkan pemerintah membuat larangan-larangan, ya, sehingga kita tidak gampang juga berkunjung atau membesuk orang sakit. Tetapi saudara, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, ya. Tuhan bisa berikan kita, Tuhan pasti berikan kita sarana-sarana yang kreatif. Saudara bisa doakan orang sakit lewat telepon, ya kan? Saudara bisa menjadi alat Tuhan lewat tulisan-tulisan saudara di media sosial, dan itu menjadi berkat buat orang lain. Dan hidup orang dijamah oleh tulisan saudara, hidup mereka berubah, mereka diberkati Tuhan. Saudara bisa menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Saudara bisa menjadi the house of power, rumah tempat di mana Tuhan bisa menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Saudara, saya ingat satu cerita beberapa tahun yang lalu, saya pernah menghadiri sebuah seminar di sebuah gereja. Saya waktu itu datangnya agak terlambat. Tapi waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari Singapura yang sedang melayani firman Tuhan. Nah, waktu saya masuk, saya duduk, tidak lama saya mendengar hamba Tuhan itu berkata begini, dia bersaksi.
Ini kejadian di Singapura, saudara. Kita tahu Singapura negara tidak terlalu luas, artinya kalau dari ujung ke ujung kita naik MRT itu mungkin cuma sekitar 45 menit. Nah, ada sekelompok anak-anak muda di negara tersebut yang sangat cinta Tuhan. Mereka ingin mengadakan satu kegerakan rohani. Nah, mereka dari berbagai gereja, mereka berkumpul, mereka berdoa bersama di satu tempat. Kemudian mereka komitmen setiap hari Senin mereka akan melakukan hal yang sama, berkumpul di satu tempat, mereka menyembah Tuhan, memohon urapan Tuhan, kemudian mereka berpencar ke seluruh pelosok negara Singapura. Mereka akan mencari orang-orang sakit, mereka akan pergi ke halaman-halaman apartemen, ke jembatan penyeberangan, mencari orang-orang, menawarkan orang-orang sakit untuk didoakan. Dan juga mereka menuntun orang-orang untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan akibatnya, hasilnya luar biasa, saudara. Anak-anak muda yang orang-orang awam ini, mereka memenangkan sangat banyak jiwa, saudara. Setiap Senin mereka berkumpul, kemudian mereka menyebar dan mendoakan orang-orang sakit. Banyak orang-orang sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan. Mujizat terjadi. Saya tidak tahu sampai hari ini apakah mereka masih melakukan hal yang sama atau tidak. Tapi yang pasti, pada waktu itu mereka giat sekali melakukan hal yang seperti itu. Dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di kalangan anak-anak muda. Saudara, di hari-hari ini, Tuhan mau menjadikan kita sebagai rumah, tempat di mana Dia bisa menyatakan kuasa-Nya. Saya tahu tidak mudah bagi kita untuk berkunjung ke rumah sakit atau mendoakan orang sakit. Tapi sekali lagi Tuhan bisa memakai berbagai sarana. Ingat saudara, saudara bisa doakan orang sakit lewat telepon, ya, bisa lewat kiriman SMS, bisa lewat doa yang saudara kirim lewat pesan suara, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, jangan hanya menjadi orang Kristen yang pasif, saudara. Justru inilah saat yang terbaik buat kita untuk bergerak, saudara. Ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, saudara minta dari Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku kasih karunia, supaya aku bisa menjadi the house of power, rumah tempat di mana Engkau menyatakan kuasa-Mu lewat hidupku. Saya ingat satu kejadian di Pulau Bangka, sekian belas tahun yang lalu. Waktu itu saya habis pelayanan di Pangkal Pinang dan akan kembali ke Jakarta. Waktu itu saya lagi di bandara Pangkal Pinang, sedang menunggu pesawat. Saya lagi duduk, tiba-tiba di depan saya ada seorang anak muda sedang mendorong kursi roda yang diduduki oleh seorang bapak-bapak, mungkin ayahnya. Waktu saya lihat wajah dari si bapak ini, tiba-tiba hati saya diliputi oleh belas kasihan. Karena dari wajahnya saya bisa melihat bahwa dia mengalami rasa sakit yang cukup parah, kelihatan. Saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Rasanya saya tidak bisa hanya berdiam diri, duduk manis saja. Tiba-tiba ada dorongan di hati saya untuk mendoakan orang ini. Tapi kemudian saya mulai berpikir, logika saya mulai berpikir, di sekeliling saya banyak orang-orang yang non-Kristen, dan saya berpikir kalau saya mendoakan seseorang, orang sakit di airport, di bandara, apa kata orang-orang nanti? Saya mulai ragu-ragu. Tapi dorongan itu begitu kuat. Kemudian tiba-tiba saya datang. Saya memberanikan diri, saya berkata kepada anak muda itu, Dek, saya ini hamba Tuhan. Saya tergerak untuk ingin mendoakan Bapak ini. Apakah boleh? Oh boleh Pak, silakan. Wah, hati saya senang. Kemudian saya berlutut di samping Bapak itu, saya tumpangi tangan, saya doakan dengan segenap hati. Ya, ternyata dia kalau tidak salah mengalami kanker lambung atau kanker usus begitu ya, akan ke Jakarta juga, akan operasi. Saya doakan dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut dengan akar-akarnya. Tercabutlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah kemudian saya lihat wajah ayah itu, bapak itu kelihatannya lega sekali. Saya tidak tahu apakah dia sudah sembuh normal atau belum. Ya tentu harus hasil pemeriksaan rumah sakit. Tapi satu hal yang membuat hati saya bahagia adalah saya pada waktu itu menjadi saluran kuasanya Tuhan. Menjadi the house of power. Tempat di mana Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Saudara, kalau ada pertanyaan, hal apakah yang paling diinginkan Roh Kudus dari kita? Hal apakah yang paling diinginkan Roh Kudus dari kita? Saya mau jawab begini. Hal yang paling diinginkan Roh Kudus dari kita adalah peluang. Sekali lagi peluang supaya dia bisa menyatakan dirinya lewat kita. Itulah hal yang paling diinginkan oleh Roh Kudus. Peluang supaya dia bisa menyatakan dirinya lewat hidup kita. Sebetulnya tanpa kita sadari, seringkali dalam hidup kita ini, kita menutup peluang untuk Tuhan bekerja lewat hidup kita. Tapi hari ini saya mau membangkitkan iman saudara, ya. Saya mau memotivasi saudara, jadilah the house of power. Biarkan Tuhan memakai hidupmu menjadi saluran tempat dia bisa menyatakan kuasanya lewat hidupmu, saudara. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, karena waktu kita juga sudah hampir habis, yang terakhir ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, kepada Yesus, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca bahwa dari mulut bayi-bayi, ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Poin yang keempat adalah begini, saudara. Tuhan mau dimanapun kita berada, hati kita ini selalu melimpah dengan puji-pujian atau melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan mau menjadikan kita sebagai the house of praise, rumah puji-pujian atau rumah penyembahan atau rumah ucapan syukur, saudara. Hari-hari ini sangat penting buat kita untuk mengucap syukur. Tadi saya sempat mengutip kisah di dalam Kisah Para Rasul di mana Paulus dan Silas mereka ditangkap, dipasung, dimasukkan ke penjara yang paling tengah, ya, dengan penjagaan yang super ketat. Kemudian di tengah malam, ya, yang tadi saya katakan masa-masa yang paling kritis dalam hidup kita, kata tengah malam berbicara tentang masa-masa yang paling gelap dalam hidup kita. Saya percaya mestinya sangat masuk akal, ya, sangat logis kalau Paulus berkata, "Aduh, Silas, gimana nih? Kita sudah pelayanan capek-capek, sudah beritakan Injil, kita sudah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Sekarang malah Tuhan izinkan kita ditangkap, kita dipasung seperti orang sakit jiwa. Badan kita digebukin, tapi hal itu tidak mereka lakukan, saudara. Justru di saat-saat badan mereka lagi kesakitan, di dalam kedinginan penjara, di dalam situasi yang gelap, ya, mungkin mereka kelaparan, kehausan, mereka memuji Tuhan sehingga para tahanan lain mendengarkan mereka. Luar biasa, saudara. Ini sikap hati yang luar biasa, ya. Mereka menjadi the house of praise. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu Pak Bunadi Subrata pernah berkata begini, ada bedanya antara mengucap syukur dengan memberikan korban syukur, ya. Kalau saya lagi jalan, di tengah jalan, tiba-tiba ada orang datang kepada saya, "Pak Irwan, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak." Kemudian orang itu memberikan saya selembar cek, nilainya 500 juta rupiah. Dan kemudian saya berkata, "Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik." Itu mengucap syukur, saudara. Rasanya tidak ada yang luar biasa dengan hal itu, karena semua orang juga bisa. Bahkan orang di luar Tuhan pun, mereka bisa melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan di saku saya, uang saya cuma sisa 100.000, kemudian saya jalan, di tengah jalan, tiba-tiba ada orang pepet saya, kemudian uang saya dicopet begitu. Kemudian orang itu pergi, dan saya kehilangan uang saya satu-satunya. Dan kemudian saya berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, itu korban syukur, saudara. Tetap mengucap syukur ketika tidak ada alasan untuk kita bersyukur. Itulah korban syukur. Nah, saya mau bacakan ayat terakhir buat kita semua, terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Ini adalah kerinduan hati Tuhan buat setiap kita, saudara. Di hari-hari yang gelap ini, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Saya percaya ini adalah ayat profetik buat kita semua, saudara. Kalau saudara lakukan apa yang tertulis dalam ayat ini, saudara akan menjadi kesukaannya Tuhan. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Kata senantiasa ini artinya selalu, always. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Senantiasa, selalu mempersembahkan korban syukur kepada Bapa Surgawi, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara lagi sakit, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara lagi sehat, lagi banyak duit, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dulu saya punya seorang teman, saya sering nebeng dia. Setiap kali kalau jalan, saya sering perhatikan reaksi dia, luar biasa. Kalau jalan di mobil, ada telepon masuk, dan dari bunyi telepon, dari omongan di telepon, saya bisa tahu, ini berita buruk. Berita buruk. Karena teman saya ini pengusaha. Mungkin berita buruk. Tapi dia selalu berkata gini, puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Ini reaksi yang tepat, saudara. Nah, reaksi yang paling tepat di saat-saat seperti sekarang ini adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya memotivasi saudara, saya mendorong saudara di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Mari biasakan diri saudara, minta kemampuan dari Tuhan untuk bisa selalu mempersembahkan korban syukur kepada Bapa Surgawi. Tetap bersyukur, sekalipun tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Tapi kalau saudara tetap memberikan korban syukur, akan terjadi percepatan dalam hidup saudara. Ya, mengucap syukur itu juga tanda orang beriman, saudara. Orang bilang mengucap syukur dan iman itu kakak adik, saudara. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang beriman, biar hati dan bibir saudara selalu melimpah dengan ucapan syukur kepada Bapa. Ya. Sekali lagi, ucapan syukur akan mempercepat segala sesuatunya. Kenapa Israel harus 40 tahun di padang gurun? Salah satu penyebab utamanya karena mereka, hati mereka melimpah dengan sungut-sungut, dengan keluh kesah. Saya percaya kalau Israel hati mereka melimpah dengan ucapan syukur, mereka tidak perlu 40 tahun di padang gurun. Ya, tidak perlu 40 tahun, mungkin hanya beberapa minggu mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Tapi keluh kesah, komplain, ya, mengeluh, itu memperlambat perjalanan mereka di padang gurun. Saudara, minta dari Tuhan hati dan bibir yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan mau menjadikan kita the house of praise. Tuhan memberkati kita, saudara. Saya berharap saudara belajar sesuatu pada pemberitaan firman Tuhan ini. Sekarang saya mau berdoa buat kita semua. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu menjadi bait Roh Kudus seperti yang Engkau mau. Tuhan, Engkau ingin kami menjadi the house of purity atau rumah pemurnian, rumah pengudusan. Engkau ingin kami menjadi the house of prayer, rumah doa, bahkan menjadi rumah doa buat segala bangsa. Engkau juga ingin kami menjadi the house of power, rumah tempat di mana Engkau bisa menyatakan kuasa-Mu. Dan Engkau juga ingin menjadikan kami sebagai the house of praise, rumah puji-pujian, rumah ucapan syukur. Bapa, mampukan kami semua menjadi bait Roh Kudus seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah banyak kita yang diberkati Tuhan
siang hari ini mari angkat tanganmu. Haleluya. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan kebaikannya tidak pernah terbatas dalam hidup kita, saudara. Mari kita siapkan hati kita mau bawa bangsa dan negara ini ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami mau nyatakan Tuhan, kami mau bawa bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Amin. Engkau adalah Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari satukan hati kita pujikan lagu ini, saudara. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ini iman kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, saudara. Shalom saudara-saudari sekalian, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Gabriel Irwan. Biar firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh di dalam setiap kami dan berbuah Tuhan, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih. Mari saudara-saudari sekalian kita satukan hati untuk kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang ini Tuhan kami mengucap syukur buat setiap firman yang telah ditabur, dan terima kasih buat kehadiran Tuhan yang membawa setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, dan juga terima kasih buat tubuh kami ini adalah tubuh di mana bait Roh Kudus ada di dalam kami, sehingga Tuhan kami boleh semakin lebih lagi Tuhan membawa
hidup kami ini untuk memberi kesempatan Roh Kudus bekerja melalui hidup kami untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami ketidaknyamanan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar melalui Roh Kudus-Mu kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat-Mu kemanapun kami ada Tuhan. Biar melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami boleh terus memuji-muji Engkau, kami boleh terus meninggikan Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, karena itulah yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati Pendeta Gabriel Irwan beserta keluarganya selalu sehat-sehat, dipelihara Tuhan. Juga berkati Gembala senior kami Pak Bunadi Subrata beserta Ibu Elizabeth dan anak-anaknya, supaya mereka saat-saat ini juga tetap kuat dan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan di tengah-tengah pandemi ini menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Mari Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap jemaat Tuhan GKS Tuhan. Berkati juga para pengerja yang telah mengambil bagian Tuhan dalam ibadah ini, supaya mereka juga boleh kuat dan selalu sehat-sehat ada dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap kami juga jemaat-Mu dan para pengerja tetap Tuhan terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami, kasih kepada Tuhan, karena kami tahu kami adalah tubuh bait Roh Kudus, sehingga biar kami boleh menjaga tubuh dan bait Roh Kudus ini untuk menjadi alat-Mu, dipakai untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan atas Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia, dan kiranya belas kasihan-Mu Tuhan saat ini tercurah dengan dahsyat, sehingga membawa Tuhan bangsa kami boleh mengalami pertobatan, mengalami kesembuhan, mengalami Tuhan mengalami ketemu dengan Tuhan secara pribadi, mengenal Engkau dan mempercayai Engkau sebagai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas Indonesia, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, Pak Jokowi beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, berkati Wakil Presiden Pak Maruf, pejabat-pejabat daerah, Gubernur, TNI, Polri Tuhan. Saat-saat ini biar kiranya Tuhan Engkau menganugerahkan hikmat, menganugerahkan pengertian-pengertian, keputusan-keputusan yang benar untuk pemerintah kami boleh bekerja dengan keras Tuhan, bekerja dengan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan di saat keadaan tidak kondusif ini Tuhan, mereka tetap bisa mengambil keputusan dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa Tuhan keadaan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Indonesia, Engkau melindungi Indonesia, dan Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, Indonesia semakin hari Tuhan semakin pulih, dan Indonesia semakin sehat, Indonesia semakin diberkati, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi keadaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pakai gereja-Mu saat ini Tuhan, bersatu bangkit Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kegelapan yang ada, dan bangkit menjadi terang Tuhan, bersatu menyatakan terang Tuhan, sehingga terang-Mu akan terbit atas Indonesia Tuhan. Kegelapan akan hilang dengan sendirinya, dan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, segala puji,
hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang layak menerima segalanya Tuhan. Terima kasih, biar Kau dipuji, disanjung, diagungkan. Kau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan atas Indonesia kami Tuhan. Terima kasih, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita semua menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.